sharing literasi tanpa kurang suatu hal apapun. Dan semoga pandemi segera berakhir agar kita semua dapat berjumpa secara langsung agar agenda-agenda literasi selanjutnya akan berjalan dengan lancar. Dan sebelumnya, perkenalkan saya Naswabila dan rekan saya Adinda Anissa Cahyaningwidi selaku MC dari kegiatan diskusi dan sharing literasi pada kali ini. Teman-teman apa kabar nih? Semoga selalu baik ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jangan lupa juga untuk semuanya biar bahagia, karena dengan berbahagia kita bisa meningkatkan imunitas tubuh. Ya, kita berharap semoga pandemi segera berakhir agar kita dapat berjumpa kembali. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah say hi dari Kepala Perpustakaan kita. Kepada Bu Tisna, kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Naswa dan Dinda. Ibu diminta say hey gitu ya, halo gitu. Halo teman-teman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya teman-teman semua? Semata Reader, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, yang pertama Ibu izin dulu ya, tidak pakai virtual background yang telah disediakan oleh teman-teman, karena Ibu hanya bisa pakai HP, laptopnya sering dipakai untuk yang lain. Kebetulan saat ini sedang mengikuti diklat Kepala Perpustakaan dari UNY, kampusnya Pak Adi, Bu Ana, dan Pak Roni, nah, gitu ya. Jadi ini lagi menjadi mahasiswa UNY, mengikuti jejak Pak Adi, Bu Ana, dan Pak Roni. Ya kepengen lah gitu ya, kepengen benar-benar jadi kepala perpustakaan yang baik dan benar, gitu. Bismillah. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Yang jelas, saya panggilnya Kak Roni aja ya, boleh ya Kak? Kak Roni, mohon ya mungkin sedikit ini ya, sharing-sharing begitu. Banyak juga alhamdulillah gitu, banyak lebih baik lagi gitu ya. Jadi mohon ya pencerahan untuk teman-teman Semata Reader. Ini adalah komunitas literasi seperti itu yang ada di SMK Telkom Purwokerto. Jadi komunitas ini memang dibentuknya untuk menggiatkan literasi. Karena kan pastinya tidak mungkin ya Kak Roni, literasi itu hanya dikendalikan atau dikembangkan oleh pembinanya saja. Dengan siswa yang 1.200 begitu ya di sekolah kami, pembinanya tangannya cuma 2 gitu kan. Otaknya cuma 3 begitu ya. Jadi harapannya dengan adanya teman-teman Semata Reader ini, komunitas literasi ini bisa mengembangkan literasi di sekolah. Alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak prestasinya bekas bimbingan dari Bu Ana dengan Pak Adi, teman-teman sudah menorehkan prestasi. Bahkan ini nanti insya Allah akan maju ke provinsi seperti itu Kak Roni. Mudah-mudahan dengan seperti ini gitu ya, nantinya teman-teman bisa merefresh lagi literasi. Karena literasi bagi kami tidak hanya sekedar membaca buku begitu ya, literasi bisa apa saja. Bahkan kemarin dari Pak Adi dengan teman-teman di Semata Reader juga Bu Ana ada terobosan untuk podcast gitu ya, literasi lewat podcast. Artinya anak-anak ini sudah literasinya literasi milenial gitu ya. Kalau saya mungkin angkatan yang membaca, mencatat, merangkum begitu ya Kak Roni. Zaman pergi dari satu perpus ke perpus yang lain gitu kan, bikin kartu perpustakaan gitu. Tapi sekarang sudah ada podcast, sudah ada media yang lain, ada yang punya Wattpad dan lain sebagainya. Harapannya dengan sharing-sharing dengan Kak Roni nanti juga ini bisa lebih baik lagi untuk literasinya dan wawasannya lebih luas untuk itu. Jadi untuk teman-teman silahkan digali begitu ya, ilmu yang didapat dari Kak Roni nanti dengan Pak Adi dengan Bu Ana, silahkan menimba ilmu gitu ya.
ilmunya ada di sumur jadi harus ditimba gitu ya. Ya karena itu kita harus menggali sumur, kan jadi menggali sumur ya, karena ilmu itu tidak terbatas ya. Ketika kita semakin tahu sesuatu, justru kita merasa bahwa kita tuh nggak tahu apa-apa gitu. Kita semakin banyak baca, semakin banyak berliterasi, justru semakin tahu bahwa kita ternyata ilmunya tuh masih sedikit gitu ya. Ibarat ilmu padi, harapannya semakin tahu, semakin merunduk, bukan semakin sombong gitu. Begitu ya teman-teman, walaupun kita pembelajaran jarak jauh, kita literasinya secara virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari belajar kita kali ini. Begitu, terima kasih Naswa dan Dinda. Terima kasih untuk Pak Adi dan Bu Ana, juga seluruh teman-teman STEMata Reader. Selamat belajar dengan Kak Roni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bu Tisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tisna untuk say-nya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara diskusi dan sharing literasi yang akan dipandu oleh Kak Syefira. Selaku moderator, baiklah, apakah Kak Syefira sudah bergabung bersama kami? Hadir. Halo Kak Syefira. Hai. Baik, kepada Kak Syefira, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada MC kita yaitu Dinda dan juga Naswa yang sudah mempersilahkan saya untuk memoderatori acara pada hari ini. Jadi kali ini kita bersama narasumber kita yaitu Kak Roni Kak Pratama. Apa kabar nih Kak? Halo, baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi akhir-akhir ini lagi sibuk melakukan apa Kak? Gimana? Akhir-akhir ini lagi sibuk melakukan baik. Untuk Kak Pratama, akhir-akhir ini lagi sibuk melakukan apa nih Kak? Oh, kalau saya biasanya hanya menulis saja, karena kan kerjaan sehari-harinya menulis sama meneliti. Tapi juga suka nonton Netflix, ya hal-hal yang menyenangkan kayak gitu. Itu kan bagian dari literasi juga kan? Iya, iya. Gitu ya Kak. Nah, saya ini akan menyampaikan beberapa hal. Jadi untuk Mario, tolong bantuannya untuk share screen. Siap, siap. Oke. Buat teman-teman, jadi Kak Roni ini merupakan seorang penulis dan juga penggiat literasi dari Yogyakarta. Beliau juga sempat melaksanakan studinya di Universitas Negeri Yogyakarta dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Dan juga di Universitas Gadjah Mada mulai tahun 2018 sampai tahun 2021. Kak Roni juga menulis sebuah buku dengan judul Sekolah Kuat, Pesantren Kuat. Beliau ini adalah seorang expert di bidang studi media dan budaya. Selain itu, luar biasa banget nih dari CV ini yang sudah saya baca tadi, beliau itu mempunyai banyak banget prestasi, buku dan jurnal yang sudah dipublikasi, essay, review buku, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya baca satu-satu karena ini tuh banyak banget gitu. Nah, hari ini untuk Mario share screen-nya mungkin udah ya. Makasih Mario. Untuk hari ini Kak Roni akan menyampaikan materi spesial buat kita. Waktu dan tempat untuk Kak Roni dipersilahkan. Oke, makasih Syefira. Dan teman-teman, Bapak Ibu Guru, izinkan saya untuk berbagi. Tadi malam sudah mencatat beberapa poin yang akan didiskusikan. Nah, mungkin moderator bisa menampilkannya. Jadi biar nanti dioperasikan oleh teman-teman saja. Tapi intinya di situ seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa saya sepakat kalau literasi itu sesuatu yang sangat luas dan tidak di luar diri kita. Maksudnya tidak di luar diri kita, itu dalam diri kita pun sehari-hari kita sudah berada dan menghadapi literasi itu sendiri. Nah, nanti di materi itu ada.
Nah, mungkin di share screen dulu, teman-teman. Mas moderator, Mas Mario mungkin. Jadi sebelum masuk ke materi, nanti harapannya teman-teman juga ada pertanyaan atau ada berbagi pengalaman juga. Saya juga belajar kepada teman-teman, dan teman-teman saling belajar lah, kira-kira begitu nanti. Nah, belum ya, atau udah? Nah, screen-nya ini. Oke, ini hanya sebatas memantik teman-teman, supaya teman-teman dari SMK Telkom Purwokerto bisa ada gambaran kira-kira literasi itu selalu berkaitan juga dengan 3 hal, berbagi, bercerita, dan berprestasi. Tadi sudah disampaikan bahwa di literasi itu selain kita juga semakin banyak memahami, mengetahui, makin kita berisi, maka kita akan merunduk. Tetapi ketika kita semakin juga menceritakan, menyampaikan, menginspirasi orang lain, teman-teman lain, siapapun itu maka akan semakin banyak ilmu kita, akan semakin banyak pengetahuan kita, baik pengalaman juga, dan tentu saja literasi seringkali juga banyak lomba-lomba yang berkaitan dengan literasi dan kita bisa berkontribusi di situ. Selain juga kita akan bisa meraih posisi pertama, kedua, ketiga, atau produktif gitu, sekolah juga bisa terangkat prestasinya juga di antara sekolah-sekolah lain. Oke, selanjutnya. Nah, ini selalu pertanyaan yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Yang teman-teman lakukan seusai bangun tidur apa? Kira-kira kan ada lagu dulu itu, habis bangun terus mandi kan gitu. Kan enggak sekarang. Kan tidak mungkin juga aku bersihkan tempat tidurku terus mandi. Pasti sebagian besar dari kita atau bahkan semuanya itu mencari smartphone, lihat notifikasi. Nah, kenapa ini kira-kira kok sekarang ada semacam kalau kita tidak mendapatkan like banyak, mendapatkan komentar kok ini kok cuma centang biru, belum dibales, gimana? Nah, kekhawatiran-kekhawatiran itu ternyata sudah terbangun sejak kita bangun tidur. Nah, itu hal yang ternyata membuat kita itu nggak bisa lepas oleh smartphone atau cellular phone. Nah, selanjutnya, lalu kaitannya apa dengan literasi ini? Nah, nanti kita akan lihat selanjutnya. Nah, teman-teman di sini berapa jam untuk menghabiskan waktu selama 1 hari? Rebahan, apalagi kan sekarang belajar dari rumah ya, dan juga teman-teman yang sudah bekerja mungkin, atau yang sudah magang itu bekerja di rumah. Nah, pernah nggak teman-teman itu meneliti diri sendiri, kira-kira berapa jam menghabiskan waktunya untuk laptop, untuk Netflix, untuk PUBG, untuk macam-macam. Nah, ini kan gamers kan sekarang lagi marak juga nih. Lalu mendengarkan podcast. Tapi kan uniknya podcast itu bukan hanya di Spotify, bukan hanya di aplikasi-aplikasi yang sifatnya itu hanya audio. Kan sekarang di YouTube pun secara visual itu bisa kita tonton, tapi judulnya podcast, podcast Om Deddy misalkan kayak gitu. Jadi podcast sekarang apa beda dengan video? Nah, kan banyak banget ini. Hal-hal yang sekarang itu semakin jar dan semakin luas. Tapi kembali ke pertanyaan, yuk kita refleksi, kira-kira dalam 1 hari kita memakai atau menghabiskan kuota belajar yang nggak bisa bermedia sosial mungkin, itu berapa jam? Atau mungkin kalau ada kuota non belajar, itu berapa jam? Nonton YouTube berapa persen? Atau mungkin kalau tidak sempat nonton film, nonton YouTube, ringkasan film, kan banyak banget itu, Saka Hayang, ada Kamar Film, ada IQ 9, nah macam-macam, IQ 1, IQ 9 itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi sekarang ada satu hal yang sama, teman-teman. Bermedia sosial adalah jalan ninjago, gitu. Kalau Naruto bermedia sosial, kira-kira gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini selalu hal yang membuat kita percayalah kira-kira. Bermedia sosial itu selalu menyediakan 2 mata pisau. Pertama, kita bisa menghabiskan berjam-jam untuk stalking orang lain, untuk memikirkan orang lain yang orang lain itu tidak memikirkan kita.
tapi kita memikirkan itu. Atau kita memikirkan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu tidak penting-penting amat, tapi kita pikirkan banget. Nah, apalagi sekarang kan marak lagu-lagu yang mengarah pada depresi, psikologi, untuk lebih semangat, termotivasi, macam-macam. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat dari sisi lain, teman-teman pernah tidak menonton film, entah itu Netflix, entah itu resensi film di YouTube, lalu mencoba menuliskan apa yang ditontonnya? Atau mendengarkan atau menyimak podcast, entah podcast apapun itu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, untuk melatih bahasa Inggris tentunya kalau bahasa Inggris, lalu mencoba menuangkan apa yang setelah disimaknya itu ke media sosial. Merefleksikan tadi aku menonton film, misalkan Money Heist, akan ada serial keempat, dan seterusnya, dan seterusnya. Atau mungkin ada teman-teman yang hobi main game. Di main game itu ternyata bukan hanya kita lebih merasa terhibur ya teman-teman, tapi juga ternyata bisa membuat kita itu lebih pinter bahasa Inggris. Ada teman saya waktu itu, meskipun dia itu gamers, tapi bahasa Inggrisnya bagus. Ternyata dia belajar bahasa Inggrisnya itu lebih komunikatif, itu dengan game. Nah, pernah tidak teman-teman menuangkan apa yang menjadi pengalamannya, apa yang menjadi tontonan selama ini di dalam tulisan? Tentu bukan hanya tulisan di Microsoft Word, kan sekarang sudah ada Notes, ada Evernote, ada Feed, ada Story, ada apalagi itu di Facebook atau di Twitter itu yang banyak itu sebuah utas, nah, macam-macam kan sekarang banyak. Nah, tidak teman-teman mencoba menuangkan pikiran teman-teman yang itu membuat teman-teman lebih cakap dalam menulis. Nah, itu menjadi refleksi. Kalau kita melihat dunia maya itu selalu menyediakan dua mata pisau. Iya, pasti ada buruk, ada negatif. Dan seterusnya kan. Selalu hal itulah yang membuat kita melihat media sosial itu harus objektif lah kira-kira. Oke. Selanjutnya. Nah, sebetulnya kalau kita mau mengaitkan literasi dengan media sosial, itu kita mendapatkan 3 hal, teman-teman. Atau paling tidak ini bisa menjadi semacam inspirasi atau upaya teman-teman untuk menyusun di komunitasnya, di literasinya itu. Kalau kita mau ngomongin literasi, memang benar bahwa dulu literasi itu hanya kaitannya dengan membaca dan menulis. Karena membaca dan menulis itu selalu berkaitan dengan keberaksaraan. Dulu tahun 60-an, 70-an, melek baca kita itu melek yang tidak bisa, dalam tanda kutip ini, tidak bisa membaca secara huruf, teman-teman. Tapi sekarang kan orang tidak mungkin tidak bisa membaca. Pasti bisa membaca, paling tidak ya. Meskipun terbata-bata. Tapi sekarang literasi itu lebih pada banyaknya informasi, banyaknya pengetahuan, banyaknya seliweran, share link macam-macam itu di grup WA, di grup Facebook, Instagram, macam-macam itu, semakin banyaknya informasi, maka kita akan susah menata informasi itu. Jadi pertanyaannya adalah, di literasi sekarang, manajemen informasi itu penting, teman-teman. Bukan hanya membaca itu, mengonsumsi apa informasi di luar, atau apa yang kita baca, tetapi juga mengkritisi apa yang kita baca. Nah, itu saja literasi. Tapi praktiknya banyak banget, bukan hanya literasi dalam hal tulisan teks ya. Seperti ini kan teks, teman-teman. Tapi kan sekarang ada yang namanya, nah ini cerita dulu aja ya. Indonesia itu kalau kita analogikan sebagai semacam bentangan gitu, ada semacam garis. Kalau di luar itu tradisi lisan, nah ini kan tradisi lisan. Tutur tinular, lalu bercerita seperti orang-orang zaman dulu, ngomong, cerita macam-macam itu tradisi lisan. Tapi kalau di luar itu lisan, tulisan, lalu audiovisual itu runtut, teman-teman. Nah, sekarang di tempat kita di Indonesia itu dari tradisi lisan belum selesai tradisi tulisan.
langsung melompat ke tradisi audiovisual, tradisi multimodal. Maksudnya multimodal itu apa, Mas? Multimodal itu ya berarti ada multi kan, ada banyak. Berarti ada moda tekstual, ada moda visual, ada moda audio, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di Instagram itu kan semuanya ada. Tulisan ada, gambar ada, audio visual ada. Apalagi yang tidak ada? Di sana sudah ada semuanya. Bahkan video pendek, video panjang, TV, Instagram TV juga ada, macam-macam kan, semuanya ada di situ. Nah, itu namanya multimodal. Nah, sekarang pertanyaannya, Mas, gimana caranya dengan kita itu bagian dari generasi QWERTY, generasi milenial, generasi Y dan Z, dan seterusnya. Dan kita itu selalu dianggap bermedia sosial itu buruk. Nah, itu gimana, Mas, supaya mengubah yang buruk itu menjadi sebuah potensi agar kita berkarya. Nah, tadi udah disampaikan di awal bahwa dengan misalkan podcastan itu juga bagian dari literasi. Nah, karena itu coba saya uraikan dalam 3 hal untuk bisa teman-teman membuat semacam apa ya, gerakan atau ya upaya ini bisa dimaksimalkan gitu. Pertama, coba teman-teman berbagi cerita lah lewat tulisan, gunakan story atau feed Instagram teman-teman itu. Berbagi apapun, misalkan di sini kan teman-teman ada yang dari jurusan apapun, nah itu coba aja berbagilah pengetahuan kepada teman-teman lain. Kalau istilah yang paling keren sekarang itu media sosial personal branding kira-kira. Artinya kan kita akan lihat bahwa di media sosial itu selain juga ajang pamer, memang pamer, dan kita tidak perlu takut untuk dicap pamer, tapi pamer dalam hal positif tidak masalah teman-teman. Kalau teman-teman melihat Instagram seseorang kan ada yang tidak mempertontonkan fotonya, dirinya maksudnya, atau orang lain, tapi mempertontonkan human interest misalkan. Misalkan di pasar ada seorang nenek, dia menjual pisang di usianya yang cukup senja itu, masih punya etos bekerja yang kuat, nah lalu dia potret dengan HP-nya itu. Nah dia mengumpulkan banyak sekali human interest di situ. Ada juga yang di dalam feed Instagram atau di story Instagram itu, dia fokus pada bola. Dia bikin semacam ulasan terhadap apa piala Eropa misalkan, atau pertandingan antar mana gitu, Thailand atau Indonesia, lalu dia ceritakan. Nah, apa pentingnya? Sekarang dalam kaitannya dengan kecerdasan literasi, kalau kita mengambil informasi dan kita tonton, atau sebelumnya kita tonton atau kita baca, lalu kita bagikan ke orang lain, itu bukan hanya kita akan batas berbagi teman-teman, tapi juga sekaligus memahami. Nah, maksudnya gimana nih? Ada beda antara mengetahui dan memahami. Saya melihat, saya lupa. Saya membaca, saya mengingat. Saya melakukan, saya memahami. Saya lebih kuat gitu, lebih membekas gitu kira-kira. Nah, coba teman-teman pertama saja, kalau kita mau belajar menulis, tidak fokus saja pada Microsoft Word lalu menuliskan. Dengan hanya teman-teman fokus pada feed Instagram teman-teman, seakan-akan kan itu tidak serius, seakan-akan itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau itu diseriusi, maka keterampilan teman-teman itu akan lebih terasa. Nah, itu poin pertama. Kedua, ngevlog untuk mengasah bakat. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ngevlog itu bukan berarti kita hanya sebatas ngomong ya teman-teman, tapi juga ada riset, ada studi data, ada bagaimana kita itu melihat potensi pasar. Misalkan paling saya ambil contoh teman-teman, mungkin ada yang subscribe Gadgetin ya teman-teman ya. Mungkin sebagian besar teman-teman yang apa itu akun di YouTube yang mengulas soal hal teknologi HP terutama, atau teknologi secara luas lah. Nah itu dia punya tim, satu tim, satu orang, dua orang, tiga orang, lalu dia ada yang riset, ada yang nanti produknya apa, atau apapun. Nah teman-teman SMK saya kira bisa membuat semacam akun seperti ini. Fokus saja pada keahlian teman-teman apa. Tidak perlu dengan kita mengikuti prank gitu. Ya mungkin prank, tapi ya prank yang bagus. Maksudnya jangan prank-prank yang receh-receh kayak sekarang itu kan malah membahayakan gitu. Tapi keahlian teman-teman pada bidang apa yang disukai, nah itu coba
disampaikan, diceritakan, dibagikan ke teman-teman lain. Nah, apa pentingnya Mas ya? Kita bukan hanya soal kreativitas, kalau kita ngomongin jangka panjangnya, kita sudah tahu bagaimana anak sekarang, kalau dulu zaman saya, zamannya Pak Adi gitu mungkin, dan zaman saya, ketika ditanya sejak kecil, waktu SD, Dek, kalau kecil mau jadi apa? Saya pengen jadi polisi, dokter, guru gitu mungkin, atau pilot. Seperti siapa? Pak Habibie gitu. Pak Habibie, Presiden Habibie waktu itu. Nah sekarang kalau ditanya, Dek mau jadi apa? Pengen jadi YouTuber, influencer. Yang penting jangan buzzer ya. Itu malah ngeri nanti. Nah ini zaman itu sudah bergeser dan saya yakin 10-20 tahun lagi itu kecenderungan bermedia sosial kita, apalagi di ranah sekarang yang masa pandemi ya teman-teman, di tengah pandemi ya, itu tidak kita terlepas oleh itu semua. Nah, teman-teman sudah punya potensi keahlian. Nah, sekarang coba untuk dikomunikasikan ke situ, ngevlog untuk mengasah bakat tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, podcast dan latihan tim kerja. Nah, podcast itu sebetulnya lebih pada tradisi radio, teman-teman. Jadi sebelum media sosial itu ada TV, lalu sebelumnya lagi itu ada radio, sebelumnya lagi ada koran. Koran sekarang pun cetak sudah banyak gulung tikar ya, teman-teman. Banyak yang sudah semuanya ke online. Nah, podcast itu sebetulnya adalah istilahnya itu kelangenan ya, atau angan-angan, atau semacam pembaruan kembali dari tradisi radio dulu. Nah, dulu radio itu marak ya karena belum ada smartphone, TV pun juga terbatas. Kalau radio bisa kita putar musik sambil tiduran gitu. Mungkin sekarang Spotify gitu kan bisa kita setting. Nah, dengan podcast sebenarnya teman-teman lingkaran literasi ini bisa mendalami apa yang disebut sebagai misalkan literasi, kita punya proyekan membuat penelitian lalu kita kirimkan. Nah, selain kita juga hanya menulis, menurutku itu perlu juga kita menceritakan, membagikan itu kepada teman-teman di sekolahnya, di SMK Telkom Purwokerto misalkan, atau disampaikan kemanapun, atau podcast ini diintegrasikan atau dikaitkan juga dengan YouTube tadi, teman-teman, kan sangat mungkin. Jadi di satu sisi dia nge-vlog, tapi juga di YouTube kan. Nah ini kan ada tim nih, tim literasi. Di dalam tim itu bisa dibagi, terfokus saja. Misalkan ada yang fokus pada apa-apa gitu, lalu saling berbagi. Jadi kita maksimalkan literasi itu bukan hanya bagaimana kita pinter dalam menulis teks, tapi juga pinter dalam berkelompok, pinter dalam bekerja bersama tim, lalu pinter membagikan, karena itu juga kaitannya dengan belajar berretorika, teman-teman, berbicara, gitu. Tidak banyak orang yang misalkan pintar menulis, tapi juga tidak banyak orang yang kemudian bisa mengucapkan, menyampaikan materi secara bernas, secara jernih, secara sistematis. Jadi keduanya perlu dilatih. Dengan 3 hal ini, teman-teman, sudah barang tentu, sudah semestinya kalau kecakapan literasi teman-teman itu akan meningkat. Jadi sebetulnya kalau saya membaca ada peringkat literasi Indonesia itu rendah, menurut PISA, menurut macam-macam lah survei internasional. Kok saya berbeda pendapat ya? Karena mungkin yang disebutkan dalam survei itu hanya spesifik pada jenjang sekolah tertentu, misalkan SD, SMP. Dan itu pun juga hanya sampel, teman-teman. Tidak mungkin seluruh Indonesia itu disurvei, hanya sampel, hanya perwakilan. Berarti kalau hanya perwakilan belum tentu menggambarkan keseluruhan. Karena contoh gini, kalau literasi Indonesia rendah, sekarang kalau kita menonton Wattpad ya teman-teman, membaca Wattpad ya, Anda mungkin beberapa sudah membaca. Bayangkan pembaca dan penulis Wattpad sekarang begitu marak. Dan ada tren, Gramedia, Kompas, macam-macam itu, akan menerbitkan buku cerita seperti remaja dan seterusnya, itu ketika di Wattpad itu keterbacaan viewernya itu udah banyak. Nah, berarti sekarang banyaknya orang membaca di tulisan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terutama orang Indonesia atau teman-teman kalangan teman-teman, banyak banget loh teman-teman. Mosok kayak gini kok apa jenenge literasinya rendah. Jadi menurutku
saya optimis dengan kecenderungan teman-teman sekarang. Bukan berarti mereka tidak menyukai buku. Loh, sekarang medianya udah berganti, sudah e-book, sudah pakai Kindle, sudah pakai Wattpad, udah macam-macam lah. Pusat-pusat pengetahuan itu sudah tersebar. Kalau dulu pusat-pusat pengetahuan hanya pada buku, pada LKS, pada apa ya, misalkan diktat atau pada macam-macam, sekarang banyak kan. Jadi tidak perlu khawatir. Oke, selanjutnya. Nah, media sosial itu teman-teman, itu satu tempat beragam tujuan. Jadi kalau kita anggap media sosial itu sebagai ruang publik, maka sebetulnya kita itu bagian dari warganet. Nah, masalahnya kalau kita akan menguatkan di bidang media sosial, teman-teman itu follower atau leader. Nah, gitu kira-kira. Kalau follower itu kita hanya mengikuti influencer, mengikuti orang-orang saja, lalu kita hanya pasif menonton, ya enak sih menonton, tapi kalau teman-teman di komunitas literasi ini itu punya potensi berkarya, nah teman-teman menjadi leader pada bidangnya. Nah dari teman-teman SMK ini menurutku perlu ada leader-leader baru nih untuk ke depan. Apalagi kan teman-teman keahlian di SMK kan banyak banget nih, jadi bisa lebih fokus ke situ. Nah, jadi teman-teman akan menjadi follower atau leader. Nah, itulah pilihan kita. Oke, berikutnya. Wah, ini koceng ini. Belajar dari rumah. Itu tidak berarti hanya pasif menerima materi, teman-teman. Tapi kita juga aktif berkreasi. Jadi, ada satu, apa ya istilahnya itu, rumus yang selalu saya pegang dari dulu. Berprestasi itu adalah jumlah antara kreasi, inovasi, dan kemauan sebetulnya. Maksudnya kemauan di situ itu aktif gitu. Kalau teman-teman itu pengen berprestasi, hanya menunggu lomba-lomba tertentu, yaitu hanya prestasi yang sifatnya musiman kalau aku menyebutnya. Itu juga perlu, tapi tidak harus menunggu lomba, kita bisa berkreasi kok. Dengan apa? Dengan tadi 3 hal tadi. Jadi belajar dari rumah, karena yang kasihan itu bukan hanya teman-teman generasi sekarang ya, teman-teman sekolah, teman-teman perguruan tinggi di kuliah itu juga ya sudah menjadi siswa atau mahasiswa tetapi belum pernah ke sekolah, belum pernah ke kampus gitu kan, kasihan banget. Berbeda dengan generasi Mas Adi, saya gitu, hampir tiap hari di kampus, hampir tiap hari di sekolah untuk berkarya, untuk bercengkrama dengan teman-teman dan seterusnya. Jadi prestasi itu bukan hanya ditandai oleh angka, berarti bukan hanya ya teman-teman, melainkan juga prestasi ditandai dengan kesempatan, kemauan, kreasi, dan tentu saja kemauan untuk selalu belajar, untuk tumbuh. Jadi kalau teman-teman sudah pada level itu, teman-teman sebetulnya sudah nyicil untuk berprestasi, sebetulnya itu arahnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin teman-teman pasti punya media sosial ya. Tidak mungkin tidak punya media sosial kan. Paling tidak Instagram gitu. Atau mungkin ada yang punya TikTok. Loh, tapi TikTok sekarang malah menjadi semacam medium pembelajaran juga loh. Karena banyak orang review tempat, lalu dia memberikan semacam informasi ke orang lain itu melalui TikTok. Jadi TikTok bukan hanya dulu joget-jogetan, zamannya apa itu bawa TikTok atau siapa yang viral zaman dulu itu, kan enggak. Nah, ini kan banyak banget sekarang. Apa udah berprestasi? Kemauan, ketekunan, mengamati dengan smartphone kalian. Bukan melihat ya teman-teman, kalau mencari, kan ada gini, ada beda antara mengamati dan mencari. Kalau mencari ide, kita hanya fokus pada ide apa itu. Misalkan aku pengen mencari ide tentang influencer yang mohon maaf tadi
sinyal saya hilang. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Ini sebetulnya materinya tinggal dikit, kita akan lebih banyak diskusi habis ini. Jadi pada intinya saya coba tekankan di sini teman-teman, modal prestasi itu tidak perlu hal-hal yang aneh-aneh, tidak perlu hal-hal yang tidak mungkin kita jangkau atau berada di atas sana yang kita nggak mungkin bisa meraihnya. Karena prestasi itu kita sudah punya modalnya, kita sudah punya prasyaratnya. Tinggal kita mau tidak untuk mengkreatifi apakah prestasi itu akan raih. Dengan apa? Dengan modal ini tadi. Dan literasi itu adalah sebetulnya semacam energi untuk lebih berprestasi, lebih giat lagi. Kira-kira itu. Oke, berikutnya. Oh, ini klise ya, amati tiru modifikasi mungkin. Anda sebagian besar mungkin tahu Ali Bata ya di YouTube. Bayangkan dengan gitar seperti itu, dengan kesederhanaan yang dia miliki, dengan latar mungkin itu angka tambah pengurangan dan Ali Bata atau huruf untuk anaknya yang masih kecil. Tetapi kalau kita amati YouTuber bernama, dia tidak juga YouTuber ya, Ali Bata itu dia bahkan viewernya itu melampaui konten-konten yang dengan perlengkapan yang begitu mewah. Jadi kesederhanaan itu ternyata bukan hambatan untuk meraih sebuah atensi yang cukup luar biasa. Bukan cukup luar biasa, sangat luar biasa. Anda bisa bayangkan, cari aja kalau beberapa teman-teman ada yang belum tahu, Ali Bata ini dia mendapatkan video reaction banyak banget ke orang lain. Nah, video reaction ini bukan orang luar negeri, tapi orang-orang yang menekuni di bidangnya. Jadi belajar mengamati kreativitas orang berprestasi di dunia maya itu bagian mengamati dan kecakapan kita untuk lebih menerima semua inspirasi. Nah, jadi salah satu yang ditawarkan dalam prestasi itu kan keunikan teman-teman. Nah, keunikan teman-teman akan seperti apa? Keunikan yang ditawarkan itu apa? Nah, itu bisa menjadi refleksi untuk kita. Oke, berikutnya. Nah, tiru. Amati tadi sudah, meniru. Beda teman-teman antara meniru dengan menjiplak. Kalau menjiplak itu hanya sifatnya persis ke yang kita yang kita ambil itu. Kalau meniru itu mencoba mengambil inspirasi, lalu kita terapkan sesuai bakat kita. Karena saya yakin bahwa bakat itu bukan lahir ya, maksudnya kan ada pengertian itu dari lahir. Kalau menurut saya, bakat itu adalah potensi yang kita sendiri itu kadang belum mengetahui, menyadari, atau mencoba menemukan. Karena kita jarang merasa semua hal yang aktivitas bisa kita lakukan, tapi kita jarang menjajaki itu, sehingga kita belum tentu tahu bakatnya di mana. Nah, meniru itu juga mempelajari kelebihan dan kekurangan orang lain. Punya kelebihan dan kekurangan itu seperti apa, Mas? Ya berarti kita kan bisa mengamati nih, katakanlah misalkan akun reviewer film, sinopsis film yang banyak di YouTube itu yang viewernya banyak, bahkan tiap hari itu bisa menarik atensi sekitar 300.000 penonton. Nah, kelebihannya dia bisa memberi ringkasan, tidak perlu menonton film secara penuh. Kurangannya apa? Kurangannya ya kita terspoilerkan teman-teman. Artinya nonton film tidak lagi menikmati setiap alur, detail, dialog, tapi kita harus melalui calo bernama Dubber atau YouTuber itu yang menceritakan film itu. Jadi sebetulnya kita bisa mempelajari prestasi dari kekurangan orang lain. Jadi meniru bukan menjiplak ya teman-teman, beda. Sepertinya hostnya mengalami kendala. Lagi ya. Oke, Ya. mungkin Tadi barusan teman-teman kehilangan sinyal lagi. Oh, nggak apa-apa. Kita diskusi aja ya di sini. Karena
setelah tiru, amati, meniru, amati, modifikasi. Ketiganya ini modifikasi. Jadi paling kreativitas itu bukan berarti kita langsung mendapatkan milik yang asli dari aku loh, bukan. Tapi kreativitas itu memodifikasi. Artinya tidak mungkin kreativitas itu lahir begitu saja, langsung jatuh dari langit, tidak mungkin. Tapi berdasarkan semua jumlah prestasi, ide, inspirasi orang lain yang kemudian kita sarikan. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau ambil contoh Alibata tadi. Alibata itu pintar banget memodifikasi. Dia itu mengingatkan kita dulu waktu masih tahun 2000-an berapa ya. Teman-teman mungkin sebagian besar masih SMP atau SD ya. Itu ada Song Hyun Jung gitu loh. Finger style untuk bermain gitar. Nah, itu dulu mengingatkan kita seperti itu. Bedanya Alibata dengan peralatan yang apa adanya. Nah, itu bisa berkreasi dari situ, kita bisa lebih punya dorongan kuat. Jadi literasi, dengan kata lain, kalau kita ngomongin literasi, bukan hanya membaca dan menulis, tapi coba kita lihat dan kita perlebar, yaitu juga mengamati, lalu kita juga memproduksi karya, dan di dalam karya itu tentu saja ada kreativitas, ada manfaat yang bisa kita bagikan. Jadi kalau mau berkarya, jangan bingung karyanya apa, Mas. Ya, tergantung. Kalau kamu ingin berkarya dalam menulis, ya bisa. Kalau ingin berkarya dalam hal podcast secara lisan juga bisa, mau YouTube juga bisa, mau apapun bisa. Toh juga kalau kita lebih mengamati, itu tidak ada tulisan, lisan, visual, audiovisual itu terpisah satu sama lain, teman-teman. Semuanya tergabung. Contoh, gadgetin katakanlah di YouTube itu, dia ketika akan menyampaikan barang tertentu untuk orang lain, itu pasti juga melakukan penelitian atau riset dulu. Riset ya jangan pusing-pusing ke laboratorium dengan mengamati ke sebuah tempat dengan mencatat dan kita mengolah angka-angka yang rumit. Jangan dibayangkan seperti itu dulu. Penelitian, research, itu mengulang terus-menerus, mendalam. Research itu kan mencari. Jadi sebetulnya kan mengamati ulang apa yang sudah kita hadapi di sekitar kita, lalu kita temukan keunikannya, itu merupakan bagian dari penelitian sebetulnya. Jadi jangan berpikiran penelitian itu yang rumit-rumit. Penelitian itu adalah bagian dari diri kita, bagian dari keseharian kita. Kamu bangun tidur, kamu tidak langsung mandi tetapi membuka notifikasi, itu bagian dari penelitian kan? Mencari, mengamati, lalu memproses, lalu kemudian bingung sendiri, kok baru centang biru belum dibalas, macam-macam. Nah, kira-kira itu untuk pemantik diskusinya, teman-teman. Berikutnya semoga ada diskusi, ada dialog, atau paling tidak ada pengalaman yang bisa teman-teman bagikan ke teman-teman lain dan juga saya terutama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Roni. Jadi asalkan ada kemauan mencari ilmu, kemauan berliterasi, dan kemauan untuk produktif, itu nanti soal prestasi bisa menyusul lah ya. Mumpung lagi liburan, nggak ada tugas dari sekolah, bisa banget nih dimanfaatin buat bikin karya-karya luar biasa dari teman-teman. Dibanding rebahan dan juga scroll TikTok doang ya kan. Setelah dengar dari materi dari Kak Roni, kita semua semoga bisa jadi semangat dalam hal produktif. Halo, Kak Roni? Iya, betul. Tadi sepakat intinya pada poin-poin tadi itu. Oke. Saya kira. Jadi sebelumnya kami juga sudah menyediakan form untuk mengisi pertanyaan dari teman-teman. Apakah Kak Roni sudah siap untuk menjawabnya? Silakan, saya siap. Ya. Yang pertama ada dari Maylin Suania. Izin bertanya nih Kak, bagaimana cara konsisten dan fokus pada satu naskah di tengah lautan ide? Kemudian cara mempromosikan tulisan kita yang baik itu bagaimana sih Kak?
mempromosikan apa tadi? Mempromosikan karya yang sudah kita Mempromosikan buat. karya. Langsung dijawab, langsung jawab aja ya. Iya. Oke, tadi pertanyaan yang menarik, fokus pada satu ide di tengah lautan informasi. Fokus itu adalah melimitasi. Maksudnya gini, kalau kita ingin mencari ide, mencari gagasan, mencari referensi, mau menulis pun, kita fokus itu adalah jangan menghiraukan dan jangan terlalu banyak kemudian mengumpulkan banyak berita, mengumpulkan banyak informasi, mengumpulkan banyak data, mengumpulkan banyak apapun. Pertama begini, coba ambil satu pertanyaan, kira-kira teman-teman atau kamu itu ingin mencari apa sih sebetulnya? Ide atau gagasan atau tulisan atau apapun yang menjadi keinginan teman-teman untuk mencari di tengah lautan informasi tadi itu, pertama, ingin mencari apa dulu? Itu dengan dirumuskan dengan pertanyaan. Nah, saya selalu kalau ingin menulis atau ingin meneliti, saya ungkapkan dalam satu pertanyaan dulu. Karena seringkali kita itu tahu masalahnya, tahu kira-kira solusinya seperti ini, tahu kira-kira referensi informasinya kayak gini, tapi kita lupa bahwa kita itu meneliti tidak dengan pertanyaan, tapi kita meneliti di situ yang saya ilustrasikan. Itu hanya dengan asumsi, dengan anggapan-anggapan yang angan-angan saja. Nah, itu tuliskan dulu pertanyaannya apa. Dan saran saya tulisannya dengan bagaimana, agar kita tahu penjelasan argumentasinya. Nah, kalau misalkan saya ambil contoh ya, bagaimana pendapatan seorang influencer bernama Alip misalkan. Lalu kalau kita melihat pendapatan itu kan berapa, tapi kita harus melihat bagaimana pendapatan yang kita bisa lihat dari seorang YouTuber bernama Alip misalkan. Berarti pendapatan di situ bukan hanya nominal dari AdSense saja teman-teman, tapi juga atensi publiknya, bagaimana reaksinya seperti apa, berapa jumlah videonya, gitu-gitu dulu. Jadi rumuskan dulu dengan pertanyaan, itu pertama. Oke. Jadi di tengah lautan informasi, kita harus punya ketangguhan untuk teguh pada satu titik sehingga kita lebih kuat. Dengan apa? Dengan pertanyaan. Kalau kita sudah merumuskan pertanyaan dengan wah ini pertanyaan yang aku cari, kita tidak akan tergiur untuk banyak mengumpulkan atau menerima informasi lain yang tidak relevan, tidak berhubungan. Karena selalu juga ini sangat penting juga untuk teman-teman dalam menulis ya. Kalau mau menulis, kalimat pertama selalu saya berikan pertanyaan. Contoh, tulisan ini akan mendiskusikan atau tulisan ini akan mencari kaitan antara influencer dan buzzer misalkan. Misalkan kayak gitu. Nah, dengan pertanyaan. Sehingga uraian berikutnya itu adalah menjawab pertanyaan itu. Jadi kan ini sangat penting. Kalau kita hanya menulis dengan, misalkan seringkali saya menemukan tulisan teman-teman mahasiswa itu, karena di kelas saya, di teman-teman mahasiswa, atau teman-teman siswa juga, di SMA di Yogyakarta, waktu itu di SMA Pakem, di teman-teman SMA Pakem itu, kalau menulis, dia itu fokus pada sesuatu yang umum dulu. Misalkan dia menulis tentang kuliner di Purwokerto. Nah, ini kok malah dia fokus Indonesia memiliki banyak kuliner Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, macam-macam. Padahal ingin mendiskusikan tentang misalkan di Purwokerto itu ada soto Sukaraja, misalkan, atau apa. Saya juga kurang begitu tahu, tapi ingatnya soto Sukaraja. Nah, fokus dulu pada itu, nanti baru dikembangkan. Nah, itu pertama pertanyaan. Kedua, membagikan ide atau membagikan tulisan kita, membagikan karya kita ke orang lain. Kalau saya, itu di Instagram, teman-teman, dan di Facebook. Karena segmennya berbeda. Kalau di Facebook itu teman-teman yang sepuh-sepuh, misalkan dosen-dosennya Mas Adi, dosen-dosennya saya di PBSI dulu, dan dosen-dosen di kampus, guru-guru saya waktu dari SMP, SMA, itu masih ada di situ, di Facebook. Dan di Instagram itu teman-teman sebaya, adik-adik kelas, bahkan ada mahasiswa-mahasiswi saya juga. Nah, di situ
siswa-siswi juga, di situ banyak segmennya. Jadi saya bagikan ke sana. Jadi misalkan tulisan hari Sabtu kemarin saya itu diterbitkan oleh koran Kompas. Nah, itu saya sharekan di sana. Lalu ada diskusi. Jadi biasanya kan ada dua tipe nih, ada dua tipe orang komentar. Pertama dia hanya like, dia hanya mantul gitu, manjiu, sabi-sabi gitu misalkan. Atau dengan mantap gitu aja kan. Ada yang juga bertanya. Nah, itu selalu saya menuai, saya memposting, kalau posting tulisan untuk membagikan publikasi saya, itu selalu menuai pertanyaan. Artinya itu ada diskusi di sana. Nah, ini saya suka. Tapi kebanyakan di Facebook, kalau di Instagram nggak begitu. Karena lebih banyak saling berbagi aja sih. Itu sih jawaban dari dua pertanyaan tadi. Sefira. Oke, terima kasih Kak. Ada pertanyaan lagi dari Mario Pak Firdaus. Adi boleh menyampaikan sebentar? Silakan Pak. Iya, Silakan. Mas Ron, iya, Mas Roni tadi yang baru saja mengajukan pertanyaan ke Mas Roni itu namanya adalah Mailin ya. Dia adalah, ya saya perkenalkan dia adalah seorang penulis di Wattpad. Dia sudah punya beberapa judul di sana dan kalau tidak salah viewernya sudah sampai jutaan ya Mailin ya. Mailin ada di sini bergabung? Tadi Maaf, ada tapi Pak, kena itu gangguan ya sinyal, Pak. sinyalnya. Iya, sayang sekali. Yang mengajukan pertanyaan malah ternyata terkendala dengan sinyal. Tapi kami bersyukur sekali di sini, Mas Roni. Teman-teman itu sangat bersemangat sekali untuk melakukan kegiatan literasi. Banyak sekali teman-teman di sini yang berbakat dalam hal penulisan, apalagi dalam bidang penulisan sastra. Oke, silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak Adi. Lanjut ke pertanyaannya ya Kak. Ada dari Mario Firdaus mengenai penulisan buku fiksi, apa yang membuat plot sebuah cerita itu menarik dan bagaimana untuk mencapainya? Oke. Ini menarik ya pertanyaan dari kawan kita yang terakhir. Plot yang menarik atau cerita kita bisa, kalau istilah dalam karya sastra itu yang membekas. Kadang kita membaca karya sastra, entah itu cerpen, kebanyakan cerpen ya kalau ngomongin alur, atau novel, atau novelet, atau prosa, macam-macam lah. Itu kalau menurut saya, pertama menulislah dengan sesuatu yang menurutku tidak jauh dari kehidupan teman-teman. Maksudnya gini, kadang kita menulis karena kita itu berada di Purwokerto, lalu kita mengimajinasikan cerpen kita itu settingnya katakanlah di Jepang. Ya mungkin teman-teman pernah nonton film dengan Jepang, tapi bukan berarti itu punya satu prasyarat sehingga teman-teman tahu detail-detailnya. Jadi usahakan agar tulisan, agar karya kita, agar cerpen kita itu punya alur dan daya pikat kuat, itu tulislah sesuatu yang ada di sekitar kita. Contoh, satu novel yang saya sangat kagumi, Ahmad Tohari. Nah, teman-teman pasti tahu ya dengan seorang sastrawan Ahmad Tohari, karena kan di sekitar Purwokerto juga kan, Pak Ahmad Tohari. Itu novel-novelnya itu tidak ada yang membicarakan di luar dirinya, di luar konteks masyarakatnya, tapi di sekitarnya, kebudayaannya, tradisinya apa. Nah, tulislah dengan yang tidak jauh dari kehidupan kita, teman-teman. Kalau teman-teman itu dari lingkungan pelajar, SMK, ya tulislah yang di dekat teman-teman apa. Dibuatlah cerita. Dan keterpikatan itu bukan hanya dilihat dari alur juga, menurutku. Alur itu kan ada alur maju, mundur, campuran gitu. Bukan hanya itu, ada juga yang lebih kuat pada deskripsi detailnya, detail. Artinya dia seakan-akan pembaca itu kalau membaca karya sastra itu, dia bisa merasakan berada di sebuah tempat yang dideskripsikan di tulisan itu. Jadi kalau dia mau ngomongin dia sangat cantik, nah itu kan sudah biasa. Deskripsikan cantiknya seperti apa, lesung pipinya gimana, ya kan, hidungnya menjorok, misalkan gimana rambutnya menjuntai atau macam-macam. Jadi gimana caranya kalau kamu mau menulis cerpen, apalagi mendeskripsikan yang sifatnya cantik, ganteng, indah,
baik itu tidak dengan kata seperti itu, tetapi ungkapkanlah dengan satu bentuk deskripsi. Nah, apa itu? Bagaimana kita tahu kalau itu, bagaimana caranya Mas kalau kita menulis seperti itu, detail-detail seperti itu? Saya selalu teringat pada salah satu episode di SpongeBob, imajinasi. Nah, imajinasi itu kuncinya teman-teman. Jadi jangan takut untuk mengimajinasikan, bukan berarti mengimajinasikan sesuatu yang misalkan ya karya sastra itu kan fiktif Mas, jadi kita bisa settingnya di Jepang atau di Korea. Ya oke, tapi kalau dengan imajinasi yang ada di sekitar teman-teman itu teman-teman alami, teman-teman lihat setiap hari, maka teman-teman akan lebih kuat detail-detailnya. Itu pertama. Kedua, ironi. Nah, ironi itu maksudnya gini, kayaknya itu kita sudah dibawa pada cerita yang mengarah pada dua orang sepasang sejoli gitu misalkan laki perempuan yang dia pasti akan menikah atau pasti akan pacaran atau apapun lah, tapi ternyata di akhir cerita apa yang dibayangkan sebagai pacarnya itu tidak jauh beda dengan angan-angan dia selama ini. Berarti seorang tokoh membuat tokoh lainnya secara imajinatif yang disebut sebagai pasangannya itu ternyata bukan real sebagaimana diceritakan dari awal sampai pertengahan, tapi di akhir, tapi ternyata dia terbangun bahwa apa yang selama ini dia bayangkan, istrinya yang cantik, lalu akan menikah keesokan harinya, dia terbangun dan itu hanyalah mimpi di siang bolong, misalkan kayak gitu. Oh, ini pembacaan kok yang ini, jadi gimana gitu. Jadi ironis. Ironi itu tidak terduga. Nah, itu istilah paling mudahnya. Ironi itu tidak terduga. Nah, aku nggak tahu teman-teman di sini membaca buku apa, novel. Kalau mungkin saya ambil contoh apa ya? Ada yang nonton Dunia Sophie nggak? Justin Gardner. Atau mungkin ini aja lah. Apa namanya? Kak Roni, Dunia Sophie itu zaman saya kuliah. Oh iya. Oke. Dulu saya ingat waktu SMA itu pas Ya, guru PPL itu memberikan itu, jadi keinget SMA gitu. iya, Dunia Sophie bacaannya cukup berat ya, karena filosofinya cukup tinggi juga gitu. Iya betul. Nah mungkin teman-teman dari buku-buku yang teman-teman sukai itu, kira-kira apa yang membuat teman-teman betah dengan buku itu? Tapi kalau menurut saya, detail cerita tadi, deskripsinya itu pokoknya seakan-akan bisa tahu di sana deskripsinya. Lalu bagaimana dari deskripsi itu ironinya gimana? Nah itu kalau menurut saya dua hal itu. Oke Kak, berarti di antara lain itu kita yang tadi kita nulis apa yang di dekat kita karena kita lebih ngerti tentang hal-hal itu, terpapar langsung gitu, jadi kita lebih paham juga. Iya Kemudian, betul. Oke Kak, makasih Kak membantu sarannya. Oke, sama-sama. Oke Kak, ada pertanyaan lagi Kak. Dari Raffi Dian, bagaimana cara kita mengedukasi untuk berliterasi? Terkadang ada orang yang hanya mendengar saja. Terkadang ada orang yang mendengar saja, atau gimana tadi? Jadi tuh kayak kita misal mengedukasi seseorang, tapi mereka itu dengerin aja gitu loh Kak, tapi nggak dilakuin gitu. Itu gimana cara ngatasinnya? Oh, kalau itu ke orang lain ya menurutku ya tidak masalah sih, karena literasi itu paling penting pertama buat dirinya sendiri dulu, bahwa kalau teman lain itu tidak menyukai atau mungkin tidak melakukan, ya nggak masalah, karena pasti ada teman-teman juga yang satu lingkaran, misalkan sebangku di kelas gitu, yang suka juga di bidang itu. Jadi tidak perlu khawatir, wah kok dia cuma mendengarkan tapi tidak mengikuti, misalkan kayak gitu. Itu sih. Jadi pada dirinya sendiri dulu dan teman-teman yang terdekat. Oke Kak. Ini selanjutnya ada dari Ratu Raya. Saya juga mau bertanya ini.
bagaimana cara mengatasi bosan dan mati kata dalam membuat karya? Bagaimana dengan Bagaimana cara mengatasi bosan dan mati kata dalam membuat karya? wah, saya juga sering sih bosan dan kehabisan karya, kehabisan ide, kehabisan karya macam-macam itu. Kalau saya pribadi golden hour, golden time. Jadi kalau menulis itu cari kira-kira pada jam berapa teman-teman bisa lebih fokus di bidang itu. Misalkan bangun tidur. Nah, bangun tidur itu biasanya lebih segar karena dia akan tidak terbebani dengan aktivitas sebelumnya. Kalau sore mungkin akan kecapekan atau malam mungkin sudah ngantuk. Kalau saya pribadi pagi gitu. Nah, jadi bagaimana kita tidak bosan? Ya berarti cari waktu kamu mau menulisnya itu kapan. Itu penting. Kalau misalkan masih bosan lagi, nah ini penting. Kadang menulis atau tidaknya itu bukan urusan suasana hati ya atau mood, tapi juga urusan semacam tekad untuk menyelesaikan. Contoh gini, ada seorang teman yang dia itu menghabiskan waktu di depan laptop, tapi tidak segera memulai satu kata. Akhirnya dia tidak akan bisa memulai pada kata yang penutup. Jadi satu kata pertama, lalu berikutnya kalimat, paragraf sampai akhir itu adalah sebuah usaha teman-teman untuk menyelesaikan. Jadi jangan memikirkan dulu apa yang akan kita tuliskan, takut nanti salah, karena tugas teman-teman itu menulis, bukan mengevaluasi benar atau salahnya tulisan teman-teman. Nah ini penting. Kedua, saltik, lalu apakah kalimat satu sama lainnya itu tidak nyambung, itu menurut saya pribadi, teman-teman yang penting nulis dulu, bahwa nanti akan mengevaluasi, mengedit, mengubah tata kalimatnya, itu urusan akhir. Jadi menulis itu paling cepat, menulis itu yang paling penting adalah selesainya dulu. Lalu ada jeda 1 jam, 2 jam, baru dievaluasi. Nah, kalau ide tadi itu, ide atau gagasan atau kehabisan macam-macam, kalau menurut saya pribadi, kadang tempat itu juga mempengaruhi sih. Ada yang menulis tapi dengan menyimak musik, ada yang menulis dengan tidak dengan musik atau tidak dengan suara-suara apapun, tapi dengan kesunyian. Bahkan banyak kayak gitu kan. Kalau saya pribadi, saya fleksibel, mau nulis depan Indomaret pun juga nggak masalah, karena selama ini nulisnya pakai HP. Jadi ada yang kayak gitu. Kalau saya nggak bisa dengan mendengarkan musik, nggak bisa. Menulis sambil mendengarkan musik, saya nggak bisa. Jadi harus yuk nggak masalah gitu. Kalau musik kan seakan-akan kita fokusnya kan nanti akan beda, tidak pada layar kita, tapi pada musik yang dimainkan. Itu sih jawabannya dari 2 pertanyaan tadi. Oke, Kak. Move ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Lokananta. Terkadang, saya ingin bertanya, Kak, terkadang saya masih merasa minder dengan tulisan. Maaf, Kak. Saya ulangi ya, Kak. Dari Lokananta, saya ingin bertanya, terkadang saya masih merasa minder dengan tulisan-tulisan yang saya buat, yang membuat saya kurang yakin dan tidak percaya diri terhadap karya yang saya buat. Lalu, bagaimana cara melatih kepercayaan diri kita dalam menulis suatu karya, Kak? Gitu. Oke. Oh, ini menarik ya, kepercayaan diri dalam menulis. Memang kalau sebuah proses, kita akan bersepeda gitu, itu pasti pertama, kedua, ketiga, atau mungkin ke-10 kali, kesekian kali, itu pasti akan terjatuh. Tapi anak kecil yang sedang belajar bersepeda, itu tidak kemudian patah arang kan. Dia selalu meskipun jatuh, lalu korengan gitu, nangis, tapi dia akan terus belajar sampai dia bisa bersepeda. Nah, demikian bila menulis. Kalau menurutku adanya komunitas atau adanya lingkaran
ekstrakurikuler dalam bidang literasi, teman-teman menurutku perlu ada waktu khusus atau mungkin sudah ada ya, diskusi tulisan satu sama lain, lalu saling mengomentari. Tidak perlu takut untuk dikritik, tidak perlu takut kalau tulisannya jelek. Loh, saya sendiri ya, saya sangat senang dengan kritik, karena dengan kritik yang disampaikan teman-teman itu kan masukan yang gratis sebetulnya. Jadi kan berarti dia membaca betul dari apa yang dia baca tulisan saya. Tapi dengan begitu adanya kritik, maka saya akan mencoba memperbaiki sesuai dengan kritikan itu. Kan dari awal kita sudah mendiskusikan semakin berisi semakin merunduk. Demikian pula seorang penulis. Bukan berarti dia tahu segalanya, tetapi kemungkinan untuk keliru itu sangat wajar dan itu sangat manusiawi. Itu pertama. Kedua, yang paling penting adalah bagaimana teman-teman yang paling penting mencatat dulu. Nah, ini penting. Kadang kalau kita menulis itu langsung menulis gitu, mengungkapkan, menuangkan gagasan apa adanya, tapi melupakan bahwa tiap hari kalau kita sedang tidak fokus menulis, catatlah di sana. Nah, dari mencatat itu kan akhirnya bisa kita kembangkan dalam sebuah tulisan. Sehingga kita tidak mungkin tidak bahwa tulisan kita jelek atau mungkin ide kita buruk atau apapun. Karena itu sebagai sebuah bagian dari proses itu yang kedua. Yang ketiga ini yang menurutku juga sebuah kebiasaan ya. Sewaktu masih SMA, saya punya target teman-teman. Setiap hari Sabtu, saya menulis catatan harian. Nah, dari catatan harian itu dari kelas 1 SMA, kelas 10, berarti kelas 3, itu ternyata lengkap. Catatan hariannya dulu di komputer ya, belum di laptop. Itu ternyata banyak banget. Misalkan dalam 1 tahun, kalau 1 minggu sekali itu berapa jumlahnya. Lalu saya baca lagi ketika sudah lulus, oh ternyata saya pernah mengalami ini. Oh ternyata saya pernah menulis tentang ini. Lama-kelamaan, keterampilan kita dalam menulis itu akan terasah. Bagaimana kita mengungkapkan pengalaman sehari-hari itu, berkonflik dengan teman sebaya, lalu bagaimana kita mencoba berdamai setelah sekian hari konflik, gitu-gitulah. Dengan aktivitas menargetkan 1 hari 1 tulisan, kalau ada one day one juice, kenapa kok tidak ada 1 minggu 1 tulisan misalkan, one writing misalkan. Nah itu kan sebuah kebiasaan kalau di 1 tahun gitu kan lumayan banget itu, bisa menjadi buku kata Allah, bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Paling tidak kita punya arsip, paling tidak kita punya literasi, punya arsip untuk diri kita sendiri. Gitu, kira-kira. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Oke, Safira. Untuk Bapak atau Ibu Guru atau teman-teman yang mau menanyakan langsung, boleh langsung bertanya. Permisi, izin bertanya. Oke, silakan. Mau nanya Kak, kayak saran gitu sih. Misal kita tuh mau niat nulis buku, udah ada pikiran lah udah lama. Terus dalam buku tuh pembahasannya mau sekaligus banyak berbab-bab gitu loh. Atau itu tuh lebih efektif enggak sih menurut Kakak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi yang bertanya siapa ya namanya? Nggak ada namanya. Oke, tapi aku menangkap kok itu pertanyaannya. Kalau menurutku, menulis dalam, misalkan menulis buku atau novel atau apapun itu, memang perlu ada skematik, aku menyebutnya skematik ya teman-teman, atau misalkan mind mapping. Jadi ada semacam pemetaan pikiran dalam buku itu akan berisi apa. Dan memang harus begitu, harus ada semacam
bab apa saja yang akan kita tulis, sehingga kita bisa bagi satu persatu. Misalkan kita akan menulis tentang novel. Nah ini contoh, aku sebutkan novel ya. Di novel itu, di bagian pertama, ini mulainya dari mana? Tokoh siapa yang akan bicara? Lalu bagian kedua, ini masih tokoh pertama atau tokoh kedua? Atau tokoh dua membicarakan tokoh pertama? Settingnya di mana? Atau masih di tempat yang sama? Nah, apa yang membedakan tiap bab itu adalah kita kalau dalam novel itu namanya bisa alur, teman-teman. Atau bisa setting. Nah, dari setting itu bisa tempat tertentu. Misalkan di bab pertama itu settingnya bisa di Jogja, katakanlah. Lalu setting kedua di Wonosobo, misalkan kayak gitu. Nah, jadi antar bab itu ada skematik, kira-kira gitu. Ada mind mappingnya. Jadi nggak masalah kalau saat dalam merencanakan satu teks lalu ada bab kerangka. Jadi aku menyebutnya bukan bab ya, tapi kerangka kira-kira akan menyusun seperti apa sih. Di ibarat satu tubuh gitu, kepalanya mana, ada 2 tangan, tubuhnya, kaki dan seterusnya. Jadi saling mengait satu sama lain, saling menyokong satu sama lain. Itu jawabanku. Saya kembalikan ke Sevira. Oke. Jadi itu kalau misalnya mau bikin tulisan novel gitu Kak, itu harus bikin strukturnya dulu ya Kak. Kalau misalnya sambil nulis, sambil nyari ide itu efektif nggak ya Kak? Menurutku, kalau aku pribadi ya, itu lebih bagus ketika kita sudah punya struktur yang kuat dulu. Bahwa nanti akan sambil jalan ide itu akan muncul, takutku nanti akan melebar, tidak terfokus lagi sesuai dengan rencana. Jadi saranku karena belajar lebih enak itu kita fokus dulu aja pada strukturnya kayak gini, idenya kayak gini, tokohnya kayak gini, macam-macam. Jadi kalau sambil jalan lalu nulis nanti arahnya nggak jelas nanti. Malah tidak jadi-jadi, ini kok nggak ada endingnya, gitu. Konfliknya nggak jelas gitu. Gitu saya kira. Kalau Oke, makasih ya Kak. Ini ada yang mau bertanya lagi? Sebelum melanjutkan pertanyaan, apakah Mas Roni akan ada acara setelah ini atau sedang buru-buru? Ya masih ngetik sih. Habis ini mau lanjut ngetik lagi. Oh, oke, nanti kalau ada misalnya Mas lewat Pak Adi gitu. Oh, Jadi dikolektifkan nanti aku jadi satu gitu. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi, Chef ya. Satu pertanyaan lagi. Oke, di Zoom ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya ada pertanyaan dari Nabila Syahwa. Bagaimana cara mengatasi malas membaca di masa pandemi seperti sekarang ini? Oke. Oh ini menarik ini. Malas membaca di masa pandemi. Ya, mengatasi malas membaca ya. Jangan membaca dulu, menonton film, main game itu nggak masalah. Kalau saya gitu. Jadi bukan berarti malas itu sesuatu yang terus akan seperti itu kan. Mungkin dia capek, berarti ya istirahat dulu, nonton film, main game, itu nggak masalah. Tapi jangan keterus-terusan, misalkan pengen membaca ya ditargetkan. Jadi ada target 1 minggu paling tidak 5 halaman gitu misalkan. Paling tidak 1 minggu ini selesai buku 10 halaman atau 1 bab. Oh berarti dalam 1 bulan kita selesai 1 buku misalnya kayak gitu. Jadi ada target, kuncinya di situ. Malas tidak masalah, malas bukan sebuah dosa ya teman-teman. Jadi yang paling penting ada target untuk memulai dan mengakhiri gitu tadi sih. Oke, karena ini udah nggak ada yang mau tanya lagi, saya cukupkan aja sampai di sini ya Kak. Terima kasih sebelumnya untuk materi yang sudah disampaikan dan juga sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sebelum saya sarankan ke MC, buat teman-teman yang belum absen, jangan lupa untuk absen di form yang akan dibagikan oleh Mario. Kalau begitu,
waktu dan tempat, serta keberlangsungan acara saya kembalikan kepada MC, yaitu Dinda dan juga Nashwa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Sefira dan juga Kak Roni. Jadi itulah acara sharing literasi kali ini. Tentunya banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari materi yang sudah diberikan oleh Kak Roni tadi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Roni yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman. Tak terasa sampailah kita pada akhir acara. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian acara pada pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir mengikuti acara diskusi dan sharing literasi dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Kami, Nashwa Bilazaki Fadil Rahman dan Dinda Anissa Jayaning Widi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Roni, teman-teman semua. Iya Ibu, sama-sama. Dan teman-teman. Sebelumnya, maaf Kak Roni, ini mau ada sesi foto bersama. Mau foto bersama, iya. Iya, boleh. Buat teman-teman yang bisa on cam, tolong on cam ya. Nah, tadi saya setuju dengan kata-katanya Kak Roni, kalau menulis itu jangan sambil jalan gitu ya Kak. Artinya idenya tuh ada dulu baru, karena gini, kalau nulis sambil jalan juga capek Kak Roni, nulis sambil jalan. Nulis kan duduk gitu ya. Yang jelas kalau nulis sambil jalan itu capek gitu. Kapan-kapan main Kak ke rumah, kalau pas saya juga di Jogja, kalau pas lagi boleh. Sekarang istilahnya nggak boleh mudik ya Kak Roni ya, jadi saya nengok orang tua ya, nengok orang tua. Tingkatan purna di Jogja tinggi. Iya betul, Jogja. Ini juga Ibu cerita apa di Gejayan itu ambulan lagi banyak banget gitu, kata Ibu kemarin, kata Ibu juga udah nggak usah pulang dulu gitu ya. Ya mudah-mudahan Kak Roni sehat ya dengan keluarga di sana semuanya. Bu Risna nggih. Silakan teman-teman bisa on kamera. Mario minta bantuannya untuk men-capture layar ya. Coba. Sudah ada beberapa teman-teman yang live tadi. Ayo yang lain, kameranya dinyalakan dulu teman-teman. Sinyal saya jelek Pak kalau on cam Pak. Gak apa-apa yang penting ada wajahnya Sep. Yang penting mukanya ganteng. Dan capture aja Mario. Ya, saya capture ya. Ya. 1, 2, 3. Sip, sudah. Oke. Tadi sebenarnya lebih banyak tadi ya di awal, ada sampai 30-an orang yang join. Mungkin teman-teman juga ada kegiatan yang lainnya. Dan kembali lagi saya sampaikan ke Mas Roni, terima kasih sekali Mas Roni. Ya. Sama-sama Pak Adi. Setelah sekian lama tidak bertemu untuk hunting mie ayam bareng ini.